Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA pada materi gerak pada makhluk hidup. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang bisa kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang alat gerak aktif, yaitu otot. Nah, bagaimana sih cara kerja otot di tubuh kita itu? Sekarang kita amati video berikut ini. Manusia dapat bergerak karena adanya otot-otot rangka yang bekerja secara berpasangan, di mana salah satu otot bertindak sebagai fleksor dan otot lainnya bertindak sebagai ekstensor. Perhatikanlah otot bisep dan otot trisep yang terdapat pada lengan ini. Pada saat menekukan lengan tangan, otot bisep yang bertindak sebagai fleksor berkontraksi, sedangkan otot trisep yang bertindak sebagai ekstensor berrelaksasi. Namun pada saat lengan diluruskan, otot bisep mengalami relaksasi dan otot trisep mengalami kontraksi. Ketika otot mengalami kontraksi, otot tersebut akan menegang, memendek, dan bagian tengahnya menggembung. Sebaliknya, ketika otot berrelaksasi, otot tersebut menjadi memanjang dan lebih pipih. Nah, dari video tadi ada yang bisa menjelaskan sendiri tidak bagaimana sih cara kerja otot itu? Ayo, coba. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Oke, Bu Fani bantu untuk menjelaskan cara otot bekerja. Jadi, pada lengan kita, ini contohnya ya, pada lengan kita itu kan ada dua otot yang bekerja, yaitu otot bisep dan otot trisep. Nah, yang perlu kalian ingat di sini yaitu bahwa otot itu hanya dapat menarik. Nah, ketika otot itu menarik, berarti dia itu berkontraksi. Gitu ya. Nah, kenapa kok otot itu hanya bisa menarik? Nah, jika kita lihat pada gambar, ya otot itu kan yang merah-merah. Hanya bagian ujung ototnya saja yang melekat pada tulang. Yang melekat pada tulang itu disebut dengan tendon. Sedangkan yang bagian tengah-tengah atau di antara tendon itu disebut dengan empal. Nah, pada gambar yang di sebelah kiri, di saat lengan itu melakukan gerak mengangkat barbel, di situ ada otot bisep yang menarik lengan bawah. Berarti di situ otot bisep berkontraksi. Sedangkan pada saat lengan itu menurunkan barbel pada gambar di sebelah kanan, maka otot trisep itu menarik lengan bawah sehingga otot trisep itu berkontraksi. Oke, sampai sini paham ya bagaimana cara otot itu bekerja. Kalau ada yang kurang paham, nanti kalian bisa memutar kembali video ini. Oh iya, jangan lupa siapkan buku tulis dan alat tulis kalian pada saat belajar. Ya, selanjutnya otot. Otot itu disebut sebagai alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang karena memiliki kemampuan untuk berkontraksi, yaitu menarik atau memendek. Kok bisa otot itu berkontraksi? Nah, kemampuan otot untuk berkontraksi itu terjadi karena otot tersusun atas protein kontraktil yang berbentuk serabut atau filamen, yaitu serabut aktin yang tipis dan serabut miosin yang tebal. Nah, kenapa kok otot atau daging kita itu berwarna merah? Nah, otot atau daging itu berwarna kemerahan karena mengandung mioglobin
yaitu zat yang berguna untuk mengikat O2. O2 itu apa? O2 itu adalah oksigen yang berguna untuk menghasilkan energi. Energinya buat apa, Bu? Energinya otomatis digunakan kita untuk melakukan kerja. Lalu bagaimana kalau otot kita kekurangan O2 atau oksigen? Nah, glukosa itu nanti akan dioksidasi secara tidak sempurna yang akan menghasilkan energi dan asam laktat. Nah, asam laktat itu nanti yang menyebabkan badan kita itu terasa pegal-pegal. Contohnya bagaimana, Bu, ketika otot kita itu kekurangan oksigen? Nah, contohnya itu pada saat kita berlari. Ya, pada saat kita berlari, bahasa Jawanya itu kan kita ngos-ngosan, ya kan? Nah, pada saat ngos-ngosan itu tadi artinya tubuh kita itu memerlukan oksigen dalam jumlah yang besar. Mengapa? Karena pada saat berlari kita itu kan juga memerlukan energi yang banyak, ya kan? Sedangkan untuk memperoleh energi kita itu memerlukan oksigen. Nah, ketika otot itu kekurangan oksigen, maka glukosa yang kita peroleh dari makanan itu akan dioksidasi secara tidak sempurna, menghasilkan energi yang kita gunakan untuk lari dan juga asam laktat yang akan tetap tertinggal di otot kita. Akibatnya apa kalau asam laktat itu terus menumpuk di otot kita? Nah, itu akan menyebabkan badan kita terasa pegal-pegal. Sampai sini paham ya? Kalau belum paham, kalian bisa memutar kembali video ini nanti. Sekarang kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, bagaimana sih bentuk otot kita itu? Nah, di sini ada sebuah gambar, ya. Jadi di sini saya pakai contoh lagi yaitu pada lengan kita. Ya, di lengan kita tadi ada tulang dan ada otot. Bagian otot yang menempel pada tulang kita itu tadi disebut dengan tendon. Di antara tendon itu tadi kan ada yang namanya empal. Empal itu yang bagian mengembung di tengah-tengah itu ya. Nah, ketika empal itu kita belah atau kita iris, nah itu nanti akan kelihatan serabut-serabut ototnya. Nah, nanti yang kita pelajari itu tentang serabut-serabut otot yang ada di empal itu tadi. Nah, secara teori, bentuk otot yang ada di tubuh kita itu terdiri dari 3 macam. Ada otot yang menyusun bagian dalam organ kita, ada otot yang menyusun kaki dan lengan kita atau alat gerak kita, dan ada otot yang menyusun jantung kita. Oke, kita pelajari satu persatu tentang bentuk otot pada manusia. Secara teori, berdasarkan struktur, fungsi, dan cara kerjanya, otot pada tubuh manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama otot polos, yang kedua yaitu otot lurik, dan yang ketiga itu adalah otot jantung. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos ini ciri-cirinya berbentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing, warnanya polos, artinya tidak ada area gelap dan terang. Selanjutnya, jika kita amati pada gambar, otot polos itu memiliki satu inti di tengah dan tidak bercabang. Cara kerjanya itu tidak dipengaruhi kesadaran atau secara otomatis. Gerakannya itu lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Otot polos itu menyusun organ dalam tubuh kita. Contohnya yaitu saluran pencernaan, pernapasan, peredaran darah, dan dinding rahim. Dari contoh tadi, kira-kira kenapa kok otot polos itu bekerja secara otomatis? Ada yang bisa jawab nggak nih kira-kira?
Oke, otot polos tadi menyusun organ apa saja? Contohnya ada saluran pencernaan, ya kan? Nah, pernahkah kalian itu menyuruh pencernaan kita, contohnya lambung kita, untuk, "Hei lambung, ini ada makanan, silahkan kamu cerna sehingga menjadi zat-zat yang lebih sederhana." Pernah nggak kayak gitu? Nah, nggak pernah kan? Nah, oleh karena itu, cara kerja dari otot polos itu tidak dipengaruhi kesadaran kita. Artinya, meskipun kita itu tidak memberi perintah, maka otot polos itu akan secara otomatis bekerja. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke otot lurik. Pada otot lurik itu berbentuk panjang silindris atau serabut otot dengan memiliki warna gelap dan terang. Nah, kalau kita lihat pada gambar, di situ ada sisi gelap dan ada sisi terang. Otot lurik itu memiliki banyak inti di bagian tepi dan tidak bercabang. Nah, kelihatan ya pada gambar ya, intinya itu ada di bagian tepi otot. Cara kerja otot lurik itu dipengaruhi kesadaran, artinya otot lurik itu akan bekerja ketika kita memberi perintah. Otot lurik itu memiliki bagian-bagian tendon dan ventrikel. Tendon itu adalah ujung otot yang melekat pada tulang. Dibagi menjadi dua macam, yaitu ada urigo dan insersi. Urigo itu apabila tendon melekat pada tulang yang dapat digerakkan. Contohnya pada alat gerak kita. Dan insersi itu apabila tendon melekat pada tulang yang tidak dapat digerakkan. Contohnya pada tulang dada kita. Dan ventricle atau nama lain dari empal yaitu bagian yang mengembung dan terletak di tengah. Di tengah itu maksudnya di antara tendon. Nah, sesuai dari cara kerjanya yang dipengaruhi kesadaran, otot lurik itu melekat pada rangka, jaringan tubuh, dan anggota gerak kita. Selanjutnya yaitu ada otot jantung. Otot jantung itu adalah otot yang khusus menyusun jantung, sesuai namanya, ya. Nah, otot jantung itu hampir sama dengan otot lurik, yaitu berbentuk panjang silindris atau serabut otot dengan memiliki warna gelap dan terang. Tapi pada otot jantung, ototnya itu bercabang, memiliki banyak inti di bagian tengah, dan cara kerjanya itu tidak dipengaruhi kesadaran atau secara otomatis. Gerakannya itu teratur dan tidak cepat lelah. Oke, untuk penutup pertemuan kita hari ini, di sini juga ada tugas, yaitu melengkapi tabel berikut. Ya, tadi sudah kita pelajari tentang otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Maka kalian rangkum semua penjelasan dari Bu Fani tadi ke dalam satu tabel. Nah, tugas kalian tinggal melengkapi tabel berikut, tulis di buku tulis kalian, jangan lupa beri nama dan kelas. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas waktu kalian. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.